Oke, selamat siang semuanya. Yang Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kami ingin melakukan diskusi. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Tri Andri Utapea, SI MSI. Kami dari anggota kelompok 5 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Dinda Salsabila, Laura Marcelina Silalahi, Nadia Agustin, Rini Teresa Silalahi, Zahra Malarekita. Sebelum kami memulai diskusi kami, terlebih dahulu kami menyampaikan strategi diskusi kami. Strategi diskusi kami yang pertama, setiap anggota kelompok mempresentasikan 2 subtopik minimal dan 4 subtopik maksimal. Lalu setiap mempresentasikan bagian subtopiknya dengan batas durasi 5 menit. Kemudian ketika temannya sedang presentasi atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya, diharapkan kepada teman yang lain menadmutkan supaya lebih jelas presentasinya nanti. Oke, langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama tentang sistem penyelesaian persamaan linear. Jadi sebelum saya memaparkan soalnya, jadi saya ingin memaparkan berupa definisinya. Jadi sistem persamaan linear ini dia sekumpulan dari 2 atau lebih dalam bentuk persamaan linear. Jadi persamaan linear ini dapat diselesaikan dengan 3 metode, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Ada juga metode grafik dan jarang dipakai. Lalu bagaimana cara menggunakan 3 metode tersebut? Jadi ada pertama metode substitusi. Jadi metode substitusi ini menggantikan salah satu variabel ke dalam persamaan linear yang lain. Yang kedua, metode eliminasi. Metode eliminasi ini adalah mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel yang lain. Yang ketiga, metode campuran. Campuran ini adalah bagian dari metode substitusi dan eliminasi. Baik, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu yang pertama, selesaikan persamaan simultan berikut ini, yaitu 2x tambah y sama dengan 5, 1/2x tambah 8y sama dengan 9. Jadi kita ingin membuat suatu soal ini ke dalam bentuk matriks. Yang pertama, kita misalkan bahwasannya itu ada 2x tambah y sama dengan 5. Jadi kita pertama lakukan yang kiri dulu. 5 sama 9. Jadi 5 sama 9 kita bentuk dalam baris. Karena matriks ada baris dan kolom. Lalu yang bawahnya 1, 8. Karena Y1 dan Y1 dan yang Y keduanya itu 8, jadi 1, 8. Kemudian kita bentuk lagi 2 dan 1. 2 karena 2X. 2 dikali setengah, maka hasilnya 1. Oke, langsung ke bentuknya ya. Kenapa dia bisa jadi 40 dikurang 9? Karena dia menggunakan sistem perkalian silang, seperti yang sudah kita pelajari yang lalu-lalu. Jadi 5 kali 8 itu dia 40, 9 kali 1 dia 9, lalu per 16 kurang 1/2 karena hasil yang di bawahnya itu penyebutnya. Kemudian hasilnya itu sama dengan 40 kurang 9, 31 per 15 1/2 karena 16 kurang 1/2. Jadi kita samakan saja penyebutnya ke bentuk penyebutnya sama dengan 2, jadi hasilnya 15 1/2. Dan untuk Y-nya itu begitu juga caranya sama dengan X. Jadi itu ada 1/2, 2, 1/2, 8. Sama dengan 18 1/2 per 16 1/2. Sama dengan 15 1/2 per 15 1/2. Itu sama dengan 1. Baik, langsung saja ke contoh nomor 2, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel berikut dengan metode campuran. Jadi ini persamaan linearnya secara umum. Jadi soalnya itu 4x tambah 12y sama dengan 28. 2x tambah y sama dengan 21. Jadi dijawab dengan menggunakan metode campuran. Oke. 4x tambah 12y sama dengan 2y sama dengan 28. Jadi itu dikali 1 supaya sama, yaitu 4x tambah 2y sama dengan 28. Lalu yang keduanya dikalikan 2 karena biar sama nilai x-nya. Jadi dia 4x tambah 12y sama dengan 108. Dikurang jadi min 10y sama dengan min 80.
Y sama dengan 8. Lalu kita menemukan Y sama dengan 8, kita cari X-nya dengan menggunakan metode substitusi, yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 28, 4X tambah 2 dikali 8, karena dia Y-nya itu sama dengan 8, jadi dimasukkan ke dalam sama dengan 28. 4X tambah 16 sama dengan 28, lalu 4X sama dengan 28 dikurang 16, 4X sama dengan 12, X sama dengan 12 bagi 4, X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 3 dan 8. Baiklah, hasil diskusi berikutnya dengan materi determinan lanjutan akan disampaikan oleh Dinda Salsabila. Pada Dinda Salsabila, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Laura untuk determinan lanjutan ini. Di mana determinan lanjutan ini merupakan pengolahan baris dengan 3 aturan. Yang pertama yaitu ada menukar 2 baris, yang kedua bisa mengalihkan suatu baris dengan skalar K, dan yang ketiga menambah suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai determinannya, di mana di baris pertama ada 3 dan min 17, dan di baris kedua ada 1 dan 5. Jadi untuk mendapatkan nilainya, di sini kita kali silang, yang mana 3 dikali 5 dikurang min 17 dikali dengan 1. Yang dimana 3 dikali 5 ini hasilnya 15, dan min 17 dikali 1 hasilnya plus 17. Karena kan kalau min dikali min jumpa min jadi positif. Jadi hasilnya 15 tambah 17 yaitu 32. Untuk di contoh soal nomor 2, perluas determinan 3 dengan 3 dari matriks A yang terkecil. Di baris pertama itu ada A11, A12, A13. Di baris kedua ada A21, A22, A23. Dan di baris ketiga ada A31, A32, dan A33. Jadi untuk memperluasnya, bisa kita cari dengan A11 dikalikan, dan kan tadi perluasan determinan dari yang terkecil. Berarti dia dari A11 dikalikan dengan A22, A23, dan dikalikan dengan baris kedua A32 dan A33. Lalu dikurang dengan A21, dikurang dengan A12, lalu A12 ini dikali dengan A21, dikali dengan A23, dikali dengan A31, dan dikali dengan A33. Lalu ditambahkan dengan A13, yang dimana A13 ini dikali dengan A21, A22, A31, dan A32. Maka dari hasil itu diperoleh A11, A22, A33 dikurang A11, A23, dan A32. Lalu dikurang dengan A12, A21, A33, ditambah dengan A12, A23, A31, lalu ditambah lagi A13, A21, dan A32, dan yang terakhir dikurang dengan A13, A22, dan A31. Baiklah, untuk sifat-sifat determinan akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Oke, terima kasih Dinda. Jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang sifat-sifat determinan. Jadi dari buku referensi yang ditunjukkan oleh Bapak Tri, ini adalah beberapa sifat-sifat determinan. Yang pertama, determinan tidak berubah nilainya jika semua baris dan kolom diubah nilainya dipertukarkan. Terus yang kedua, determinan mengubah tanda jika dua baris atau kolom berada di pertukaran. Yang ketiga, faktor dapat dihapus dari setiap elemen dalam satu baris atau kolom untuk memberi determinan baru yang nilainya kapan dikalikan dengan faktor memberikan nilai asli dari penentu. Terus, yang keempat, nilai determinan tidak berubah jika kelipatan konstanta satu baris atau kolom ditambahkan atau dikurangi dari baris lain atau kolom masing-masing. Misalnya, jika kita mengurangi dua kolom, satu dari kolom 2, kami memperoleh matriks 1, 2, 3, 4 sama dengan 1, 0, 3, min 2 sama dengan min 2. Ini contoh soalnya. Yang pertama itu A sama dengan matriks 3 min 1, 0, 2. Terus determinannya itu sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Yang kedua, contoh soalnya itu adalah D sama dengan matriks 3 min 1, 2, 0, 2, dan 6, 0, 0, 4. Terus determinannya itu adalah dikalikan
setiap kolom A mengalihkan ke kolom B dan mengalihkan ke kolom 3. Gitu, maksudnya A, B, C gitu. Terus sehingga dapat diperoleh determinan D sama dengan 3 kali 2 kali 4. D sama dengan 24. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo Zahra. Selanjutnya, menentukan determinan. Untuk menentukan determinan, kita dapat mengambil sejumlah pendekatan berbeda untuk mengevaluasi penentu urutan yang lebih tinggi. Yang pertama, untuk determinan dari orde 3 atau lebih rendah, paling mudah untuk diperluas penuh dari baris atau kolom yang berisi jumlah terbesar 0. Yang kedua, untuk determinan dari orde 4 sampai 6 yang dilakukan adalah memasukkan sebanyak mungkin angka 0 ke kanan atau ke kiri dari barisan depan diagonal menggunakan properti 1 sampai 4. Jika semua elemen di sebelah kanan atau kiri diagonal terdepan adalah 0, dan ekspansi determinan diberikan oleh produk dari elemen terletak di diagonal terdepan. Yang ketiga, ketika mengembangkan determinan orde tinggi n kali 5, itu lebih nyaman menggunakan salah satu aplikasi komputer yang tersedia secara luas sistem aljabar, yaitu Mapel, Matematika, dan lain-lain, atau numerik algoritma komputer. Misalnya, dalam menghitung frekuensi getaran Ethena diperlukan untuk memperluas determinan orde 12, atau untuk nonlinear molekul yang mengandung inti N. Urutannya adalah 3N sampai 6. Contoh soalnya, 1. Tentukanlah determinan di bawah ini. Matriks A, 1, 2, min 1. Baris kedua, 4, 3, 0. Baris ketiga, min 2, 5, dan 1. Penyelesaiannya, determinan A, baris 1, 1, 2, min 1, baris 2, 4, 3, dan 0. Baris ketiga, min 2, 5, dan 1. Lalu baris 1 dan 2 itu dimasukkan ke ruas kanan. Ya. Jadi di baris satunya itu ada 1 dan 2, di baris keduanya itu ada 4 dan 3, di baris ketiganya itu ada min 2 dan 5. Lalu dilakukanlah perkalian silang dan dapatlah hasilnya jadi 1 kali 3 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali min 2 ditambah min 1 kali 4 kali 5 dikurang min 2 kali 3 kali min 1 dikurang 5 kali 0 kali min 1 dikurang 1 kali 4 kali 2. Lalu hasil ini dijumlahkan jadi 3 tambah 0 tambah min 20 dikurang 6 kurang 0 kurang 8. Hasilnya jadi minus 31, minus 3. Contoh 2, determinan B, baris satunya itu 0, 4, dan 2. Yang baris 2-nya minus 2, 6, dan 5. Baris 3, 1, min 1, min 3. Penyelesaiannya sama dengan yang seperti tadi. Jadi, determinan B itu, baris satunya 0, 4, dan 2, baris kedua min 2, 6, dan 5, baris ketiga 1, min 1, min 3. Ditambahkan dari baris ke 1 dan 2 ditambahkan ke ruas kanan. Jadinya 0, di baris satunya ada 0, 4, baris 2 ada min 2 dan 6, baris ketiga 1 dan min 1. Lalu dilakukanlah perkalian silang, jadi determinan B sama dengan 0 kali 6 kali 3 ditambah 4 kali 5 kali 1 ditambah 2 kali minus 2 dikali minus 1 dikurang 1 kali 6 kali 2 dikurang minus 1 kali 5 kali 0 dikurang minus 3 kali minus 2 dikali 4. Dijumlahkan jadi 0 tambah 20 tambah 4
dikurang 12, dikurang 0, dikurang 24. Hasilnya jadi B sama dengan minus 12. Kemudian materi selanjutnya dibacakan oleh teman kami. Terima kasih Jafra. Saya akan membacakan punya saya, itu definisi matris. Definisi matris itu adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang atau wujud sangkar. Ukuran atau ordo dari suatu matris ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang membentuknya. Contoh soalnya pertama, yang satu, diketahui matris berikut. A sama dengan baris pertama 1 min 2, baris kedua 4, 2, baris ketiga min 1, 1. B sama dengan baris pertama min 3, 4, baris kedua min 2, 1, dan baris ketiga 3, 6. Yang ditanya, tentukan A tambah B. Penyelesaiannya, A tambah B sama dengan baris pertama 1 min 2, baris kedua 4, 2, baris ketiga min 1, 1, ditambah baris pertama min 3, 4, baris kedua min 2, 1, baris ketiga 3, dan 6. Sama dengan baris 1 ditambah min 3, maaf sebelumnya. Saya akan bertanya lagi. Baris pertama 1 ditambah min 3, baris min 2 ditambah 4, baris kedua 4 ditambah min 2, 2 tambah 1, baris ketiga min 1 tambah 3, 1 tambah 6 sama dengan min 2, baris pertama min 2, 2, baris kedua 2, 3, baris ketiga 2, 7. Contoh soal yang kedua, diketahui matris berikut. Baris pertama 2, 1, baris kedua 4, 1. Penyelesaiannya, ditanya adalah 3A. 3A sama dengan 3 dikali baris pertama 2, 1, baris kedua 3, 2, baris ketiga 4, 1, sama dengan 3 di baris pertama 3 kali 2 sama baru 3 kali 1, baris kedua 3 kali 3, 3 kali 2, baris ketiga 3 kali 4, 3 kali 1, sama dengan 9, baris pertama 6, 3, baris 1, 6, 3, baris kedua 9, 6, baris ketiga 12, 3. Demikian hasil. Saya kembalikan ke orang. Baik, saya akan membacakan punya saya, J matris spesial atau nol atau unik matris. Matris nol dinotasikan dengan O M kali N. M itu adalah baris dan N itu kolom. Soal pertama, berapakah matris dari O 2 kali baris 2 kali kolom 3? Jawab. O baris 2 kali 3 sama dengan baris pertama 0, 0, 0. Baris kedua 0, 0, 0. 2. Berapakah matris dari 3? 1 baris 3 kali 3 kolom. Jawab. 1 baris 3 kali 3 sama dengan baris pertama 0, 0, baris kedua 1, 0, baris ketiga 0, 1. Saya kembali ke Kejarah. Baiklah, untuk selanjutnya itu sifat matriks lanjutan. Jadi sifat-sifatnya itu terbagi menjadi 6, yang mana ada determinan suatu matriks sama dengan determinan dari transposnya.
Nah, yang kedua itu ada penambahan atau pengurangan suatu kelipatan, bukan nol dari suatu baris atau kolom, dari baris atau kolom lainnya yang tidak akan mempunyai pengaruh pada determinannya. Yang ketiga, penukaran tempat antara dua baris atau kolom sembarang dari suatu matriks akan merubah tanda, tapi tidak merubah harga absolut dari determinannya. Nah, untuk yang keempat yaitu ada determinan dari suatu matriks segitiga atau triangular matriks. Dan kelima ada jika semua elemen dari suatu baris atau kolom adalah 0, maka determinannya adalah 0. Yang terakhir yaitu jika dua baris atau kolom identik atau proporsional, yaitu secara linear tergantung, maka determinannya adalah 0. Atas, Nat. Baiklah, untuk contoh yang pertama itu kita pakai dari sifat matriks lanjutan yang pertama, yang dimana A sama dengan di kolom pertama ada 24 dan di kolom kedua ada 57. Maka determinan A itu 2 dikali 7 dikurang 5 dikali 4, yang dimana hasilnya min 6. Lalu AT sama dengan 2, 5, 4, 7, maka determinan AT sama dengan 2 dikali 7 dikurang 4 dikali 5, maka hasilnya min 6. Nah, untuk soal yang nomor 2, contoh soal nomor 2, itu kita ambil dari sifat yang keempat, yang dimana determinan dari suatu matriks segitiga triangular matriks, yang dimana A sama dengan di kolom pertama ada 1, 0, 0, di kolom kedua ada min 4, min 2, dan 0, dan di kolom ketiga ada 1, 3, dan min 1, yang dimana menjadi A sama dengan 1 dikali min 2 dan dikali 1, yang mana hasilnya menjadi 2. Baiklah, untuk ini penjelasan sistem persamaan linear akan disambung oleh teman saya, Luara Silalahi. Terima kasih kepada Dinda Salsabila. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Langsung saja ke soalnya. Ini sama tadi dengan nomor 1, karena ini langsung ke himpunan penyelesaiannya. Soalnya yaitu dengan gunakan metode eliminasi, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X kurang 2 ditambah Y sama dengan 3. X tambah Y tambah 4 per 3 sama dengan 8. Jawab. Jadi kedua bentuk SPLDP di atas belum baku, karena itu perlu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk baku. Caranya adalah persamaan pertama kita kalikan dulu 4 pada kedua ruasnya, sedangkan persamaan kedua kita kalikan 3 pada kedua ruasnya, sehingga menghasilkan persamaan berikut ini. X kurang 2 ditambah 4Y sama dengan 12. Kadang 4 kali 3, 12. X tambah 4Y sama dengan 12 tambah 2. X tambah 4Y sama dengan 14. Untuk persamaan kedua, 3X tambah Y tambah 4 sama dengan 24. 3X tambah Y sama dengan 24 kurang 4. 3X tambah Y kurang 20. Dengan demikian, sistem persamaan semula ekuivalen dengan SPLDP berikut ini. Bahwasannya lanjut untuk mengeliminasi X, maka kalikan persamaan pertama dengan 3 agar koefisien X kedua persamaannya sama. Selanjutnya kita selisihkan kedua persamaan sehingga kita peroleh nilai Y sebagai berikut. X tambah 4Y sama dengan 14 dikali 3. Itu menjadi 3X tambah 12Y sama dengan
Baiklah, saya akan menjelaskan topik terakhir yaitu materinya himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Jadi, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear ini sudah dijelaskan dan hampir sama dengan materi yang pertama. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soalnya. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Jadi soalnya ini persamaan pertama X kurang 2 per 4 ditambah Y sama dengan 3. Yang kedua Y tambah X tambah Y tambah 4 per 3 sama dengan 8. Oke, langsung aja kita jawab ya. Kedua bentuk SPLDP di atas belum baku karena itu perlu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk baku. Caranya adalah persamaan pertama kita kalikan 4 pada kedua ruasnya, sedangkan persamaan kedua kita kalikan 3 pada kedua ruasnya. Sehingga menghasilkan persamaan berikut ini. Persamaan pertama ini X kurang 2 ditambah 4Y sama dengan 12. Kedua, X tambah 4Y sama dengan 12 tambah 2. X tambah 4Y sama dengan 14. Oke, kita masuk ke persamaan kedua, yaitu 3X tambah Y tambah 4 sama dengan 24. 3X tambah Y sama dengan 24 dikurang 4. 3X tambah Y sama dengan 20. Dia 24 kurang 4 karena kita ingin mengurangkan angka 4. Pindah jadi kurang. Oke. Dengan demikian, sistem persamaan ekuivalen dengan SPLDP berikut ini. X tambah 4Y sama dengan 14. 3X tambah Y sama dengan 20. Selanjutnya, SPLDP yang terakhir ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi sebagai berikut. Untuk mengeliminasi X, maka kalikan persamaan pertama dengan 3 agar koefisien X kedua persamaan sama. Selanjutnya kita selisihkan kedua persamaan sehingga kita peroleh nilai Y sebagai berikut. X tambah 4Y sama dengan 14. Itu kita kalikan supaya sama angka X-nya, maka kita kalikan yang pertama 3 dan yang kedua itu kalikan 1. Jadi, dikalikan 3 hasilnya 3X tambah 12Y sama dengan 42. Yang untuk kedua, 3X tambah Y sama dengan 20. Kita kalikan 1, jadinya 3X tambah Y sama dengan 20. Lalu kita operasikan ke pengurangan. Jadi, isiannya 11Y sama dengan 22. 22 bagi 11, Y sama dengan 2. Kemudian untuk mengeliminasi Y, maka kalikan persamaan kedua dengan 4 agar koefisien Y kedua persamaan sama. Selanjutnya kita selisihkan kedua persamaan sehingga kita peroleh nilai X sebagai berikut. Jadi kita di sini ingin menyamakan nilai Y. Oke, X tambah 4Y sama dengan 14. Maka kita kalikan 1, X tambah 4Y sama dengan 14. Untuk yang kedua, 3X tambah Y sama dengan 20. Maka kita kalikan 4 supaya nilai 4Y-nya habis. Lalu isinya itu 12X tambah 4Y sama 80. Oke, kita lakukan pengurangan. Min 11Y. Min 11, X ya. Y-nya mati habis. Min 11X sama dengan min 66. X sama dengan 6. Oke, karena minus dibagi minus, maka hasilnya menjadi positif. Untuk soal nomor 2, dengan demikian kita peroleh bahwa nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 6, 2. Jadi persamaannya itu 2X tambah 3Y sama dengan 0, dan X tambah Y sama dengan 1. Ubah salah satu variabel menjadi persamaan yang ekuivalen, yakni X tambah Y sama dengan 1, maka X sama dengan 1 dikurang Y. Substitusikan dengan ke persamaan yang lainnya, maka 2X tambah 3Y sama dengan 0. Oke, kita langsung saja ke persamaannya. Jadi 2 dikali 1 dikurang Y tambah 3Y sama dengan 0. Lalu kita kalikan ke dalam, 2 dikurang 2Y tambah 3Y sama dengan 0. Y sama dengan min 2. Oke, kita selanjutnya mensubstitusikan Y sama dengan min 2 ke persamaan Y. X sama dengan 1 dikurang Y. Maka X sama dengan 1 dikurang Y. X sama dengan 1 dikurang min 2. Karena Y-nya min 2, jadi kita masukkan saja. Lalu X sama dengan 1 tambah 2. Karena min kali min sama dengan positif, X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan min 2. Kemudian, hanya nilai yang dapat saya sampaikan untuk 12 topik yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya dan kelompok saya.
Kemudian saya di sini ingin mengambil kesimpulan, yaitu bahwasannya dengan materi matriks yang telah kami jelaskan, memiliki kesimpulan yaitu ada 3. Yang pertama, matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi yang terdiri dari baris dan kolom. Untuk yang kedua, matriks A dan matriks B dikatakan sama jika hanya ordo matriks A dan ordo matriks B dan elemen-elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Untuk yang ketiga, sifat-sifat penjumlahan matriks yang berordo sama yaitu dapat bersifat komutatif, bersifat asosiatif, yaitu terdapat sebuah matriks identitas yang mana matriks 0 yang bersifat A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dan semua matriks A mempunyai lawan atau negatif. Itulah disebut dengan operasi pengurangan yang bersifat A tambah min A sama dengan 0. Baiklah, hanya nilai yang dapat kami paparkan dari 12 topik di atas. Lebih kurang kami mohon maaf, semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih dan selamat siang.